Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Kantor DPRD Kabupaten Dogiai terbakar. Terancam oleh kelompok kriminal bersenjata, puluhan pilot di Papua minta jaminan keamanan pada aparat. .600 aparat keamanan amankan kunjungan Jokowi ke tanah Papua. Angka kematian ibu hamil dan bayi di Merauke saat ini tergolong tinggi. Pada tahun 2022 lalu, sedikitnya ada 11 kasus kematian ibu hamil dan anak yang terlapor. Jumlah tersebut termasuk tinggi dan mengkhawatirkan. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Neville Muskita, mengatakan pihaknya sudah melakukan beberapa upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Namun hasilnya tidak secepat yang diharapkan. Ya, kita indikator utama adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi kan begitu. Jadi bagaimana kita berusaha meningkatkan kualitas pelayanan sehingga angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini bisa kita turunkan. Kalau data kita misalnya di 2022 saja itu ada 11 kematian ibu hamil. Itu artinya ada 270 per 100.000 kelahiran hidup. Ya, jadi ini masih tinggi kan begitu. Sehingga melalui peningkatan kompetensi dari bidang bersama dengan profesi, kita harapkan kapasitas kompetensi teman-teman bidang ini semakin meningkat sehingga upaya peningkatan pelayanan kesehatan khusus pada pelayanan ibu dan anak ini semakin meningkat. Tentu dampak akhirnya kita harapkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini juga pelan-pelan bisa kita turunkan. Angka kematian ibu dan bayi itu kebanyakan di kota Merauke apa di pelosok kampung, dokter? Tersebar. Ya, ada di kota, ada di pinggiran kota, ada di kampung, di puskesmas yang terpencil. Sementara itu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Merauke, Iriani Winoto, mengatakan pihaknya akan terus memberikan keterampilan dan edukasi kepada para bidan agar mereka bisa ikut berperan menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi. Mengurus teman-teman untuk sekolah untuk meningkatkan SDM. Kami ada sekolah di berbagai fakultas yang ada di Indonesia karena belum tersedianya di kabupaten kami ini, sehingga rata-rata kami bidan yang ada di Kabupaten Merauke ini dari 300 lebih itu yang berpendidikan itu hanya rata-rata D3 kebidanan. Tapi kami sudah usahakan untuk harus S1 sesuai dengan aturan Kemenkes nomor 4 tahun 2019, 7 tahun ke depan yaitu 2026 harus bidan sudah pendidikan S1 dan tidak perlu sampai profesi, khususnya bagi yang mereka yang punya klinik mandiri atau BPM. Jadi kami usahakan untuk meningkatkan SDM tadi di bidan-bidan yang ada di sini supaya bisa kompetensinya baik dalam profesi kebidanan. Penyebab kematian ibu hamil di Merauke terjadi saat persalinan dan sebagian besar disebabkan karena pendarahan, hipertensi, dan infeksi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan warga Merauke Ahad kemarin memadati tempat wisata permandian. Ini merupakan kesempatan karena pada minggu ini tepatnya tanggal 23 Maret sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kolam pemandian akhirnya menjadi tujuan wisata warga karena cuaca buruk menyebabkan ombak laut mencapai 3 meter sehingga warga enggan berlibur ke pantai. Selain aman, tiket masuk ke kolam permandian hanya Rp5.000 per orang dan ini menjadi daya tarik sebagian warga. Ibu Dahlia dengan keluarga ke sini ini ngapain Ibu Dahlia? Berlibur untuk anak-anak menjelang puasa. Menjelang puasa. Ya. Kenapa tidak ke pantai Bu Dahlia? Pantai airnya besar, lagi ombak. Ombak ya, cuaca buruk ya? Ya. Nah kalau di sini gimana untuk kartis masuknya bayar berapa Bu? Di sini agak murah, cuma Rp5.000 per orang per kepala toh. Di sini tempat yang agak masih bisa terjangkau. Terjangkau, aman pula Bu ya? Iya. Kenapa pilih tempat ini untuk melaksanakan rekreasi Pak? Biasanya sebelum masuk Ramadan kita berlibur, tapi biasanya di pantai. Namun karena cuaca buruk,
Jadi kita pilih tempat ini untuk berlibur bersama dengan keluarga Yang aman gitu Pak ya. yang aman. Pak, di sini bayarnya masuk berapa Pak? Bayarnya cuma 5.000 per 5.000 ya. orang. Kenapa pilih tempat ini untuk rekreasi Bu? Ya karena tempat ini dianggap aman, terus murah lagi, terus biasanya saya di pantai, tapi di pantai itu karena cuaca tidak baik, kita lari ke tempat yang lebih aman, Aman lagi. ya. Ibu di sini bayarnya masuk berapa Ibu? Murah saja, Berapa tuh? 5.000 5.000 ya. per orang. Menjelang puasa, sebagian warga Merauke tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berlibur karena jam operasional beberapa tempat hiburan, termasuk kawasan wisata, akan dibatasi untuk menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas TNI Yonif Rider 321 Kostrad membangun pondok pintar bagi anak-anak di distrik Dal, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Selain itu, tentara juga membagi-bagikan buku serta alat tulis kepada anak-anak serta menjadi guru bagi mereka. Pendidikan di Kabupaten Duga memang masih jauh tertinggal dengan daerah lain. Bagi anak-anak ini, menuntut ilmu hingga ke jenjang yang lebih tinggi masih menjadi mimpi dan angan-angan. Untuk merangsang anak-anak ini belajar, tentara juga mengajak mereka bermain. Dan dengan cara ini membuat mereka senang serta nyaman. Pondok pintar yang dibangun tentara diharapkan bisa membantu anak-anak di daerah ini untuk semangat menuntut ilmu. Kendati daerah ini rawan teror KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Terima kasih Bapak ini sudah bikin rumah pintar dan teman bermain. Pondok pintar Satgas Yonif 321 Kostrad itu dilengkapi berbagai jenis buku bacaan, buku gambar, dan alat mewarnai, serta alat tulis, sehingga anak-anak ini tertarik untuk belajar dan berkreasi. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di bumi Cenderawasih, Papua, Satgas Yonif Rider 321 Galuh Taruna, Brigif 13, Divisi Infanteri 1 Kostrad, bersama masyarakat membangun pondok pintar di distrik Dal, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dengan adanya pondok pintar ini, diharapkan dapat menimbulkan minat belajar dan bermain, serta dapat mencerdaskan anak-anak generasi muda di Papua. Fakta menunjukkan meningkatkan kualitas pendidikan di tanah Papua hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang belum tuntas. Dari Nduga, Papua Pegunungan, Hendra melaporkan.